Setiap zaman, pastinya selalu memunculkan kontroversi soal nubuah palsu. Padahal, Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad merupakan risalah terakhir untuk menjadikan kehidupan ini penuh dengan kedamaian. Tapi, tetap saja, fenomena tersebut selalu muncul dan menuai konflik, seolah-olah membawa kita kepada keraguan agama yang murni. Tapi sebenarnya, fenomena nabi palsu tersebut sudah muncul sejak kehadiran Musailamah Al-Kahzab yang ditandai dengan peristiwa Perang Yamamah. Munculnya nabi palsu di era kepemimpinan sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu tanda datangnya hari akhir. Nabi pernah bersabda, yakni dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hari kiamat tidak akan tegak sampai muncul para dajjal, pendusta, yang jumlah mereka mendekati 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ulama sepakat kata dajjal merupakan simbolik hadirnya pembawa risalah palsu, dan itu sudah terbukti bagi mereka yang menganggap sebagai nabi. Fenomena tersebut sudah ada di Indonesia, mulai dari Lai Eden yang mengaku bahwa ia memperoleh wahyu dari malaikat Jibril, kemudian mendirikan agama yang diberi nama Salamullah. Disusul Ahmad Musadat dengan nama aliran Al-Qidiyah Al-Islamiyah yang mengajarkan bahwa syalat dan puasa tidak wajib. Dan anehnya, di Indonesia ini masih banyak mengikuti gerakannya tersebut. Ya, tidak mengertilah, memang negara Indonesia ini sangat lucu dan mayoritas bodoh. Mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan tersebut ke depan? Kita akan bahas kali ini. Pertama, faktor nabi palsu munculnya karena memiliki hasrat pribadi keduniawian atau hasrat nafsiyah disertai kecintaan pada dunia hubud dunya. Di zaman yang modern ini, terkadang kita tak selalu berkaca dengan hal-hal yang lampau, hingga kita dan lainnya sebagai masyarakat awam kurang mengerti bagaimana bahayanya jika politik dan doktrin agama itu digunakan dalam satu aspek untuk mengintervensi orang lain. Contohnya, para pemuka agama yang mendoktrin-doktrin orang agar calon yang mereka pilih bisa masuk di kursi kekuasaan dan mereka menunjangi semena-menanya. Setelah itu, rakyat dimiskinkan dan para rakyat jelatah merajalela di mana-mana. Sebenarnya, kita ingin bahwa politik tak boleh dicampur adukan dengan doktrin-doktrin yang berbau agama, apalagi tentang SARA. Itu menjadi hal yang memang harus dihindar oleh para tiap kaum dan kalangan. Kehadiran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia menjadi cerminan dari kearifan lokal yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar sebuah ideologi, melainkan sebuah visi yang menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bermartabat, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa dan arah pembangunan negara menjadi semakin penting dan harus dijaga serta diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pemikiran yang telah dijelaskan tersebut membuat umat Islam berkepung pada doktrin bahwa harus memperjuangkan Islam dengan memenangkan partai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Bahasa Indonesia saya sudah lancar. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Kalau kita melihat kelakuan dari paslon 01 ini,
jelas kelompok mereka yang membawakan perpecahan di negara Indonesia ini. Maka dari itulah, masyarakat kita jangan heran kepada kelompok mereka jikalau mereka itu pemilik surga, karena hakikatnya mereka mencari kelompok saja. Mari kita menjaga perdamaian, karena semua pendapat dalam berpolitik adalah untuk masyarakat. Jangan bawa agama ke dalam politik, tapi dengan agama memperkuat iman kita dalam berpolitik. Padahal Nabi Muhammad sendiri, dalam ajarannya, tidak memiliki tujuan tertentu misal berupa kekayaan, harta, atau pangkat. Nabi hanya diberikan amanah oleh Allah SWT untuk membawa umat manusia kepada rahmatan lil alamin. Kedua, degradasi ilmu agama menjadi penyebab seseorang mengaku nabi palsu. Biasanya ia mendapat wangsit atau ilham dari setan untuk menyebarkan kesesatan. Padahal, semakin orang itu tahu agama, semakin ia menyadari bahwa nabi yang terakhir hanyalah Nabi Muhammad saja. Karena untuk memahami agama Islam, tidak hanya melalui cara instan saja, namun harus mengalami beberapa proses seperti syariat, tarikat, hakikat, marifat, dan memperoleh makrifat sendiri. Bukan semua orang dapat merasakannya, itu merupakan karomah dari Allah. Orang tertentu di sini merupakan orang yang tekun menjalankan ibadah, selalu mendekatkan diri pada Tuhan, dan kerap mencari hakikat kehidupan manusia. Orang yang mendapatkan wangsit juga biasanya kerap menjalankan laku prihatin. Wujud wangsit biasanya berupa suara gaib, suara batin, atau gambaran yang hanya dapat didengar atau dilihat oleh seseorang hatinya benar-benar bersih. Kemudian, wangsit biasanya akan diterima seseorang secara berkesinambungan. Jangka waktu yang diperlukan pun relatif panjang, bahkan dapat berlangsung puluhan tahun. Pada dasarnya, kedatangan wangsit tidak dapat diduga oleh siapapun. Tidak ada yang mampu menebaknya. Hal ini terjadi sesuai kebersihan hati seseorang. Sesuai dengan maknanya, wangsit merupakan petunjuk gaib agar seseorang memiliki perilaku berbudi luhur. Tapi, jikalau orang yang menemukan wangsit jelek akhlaknya, ya jangan dipercaya sob. Apabila seseorang dapat menghayati dan mengamalkan wangsit tersebut, maka dia akan dapat mencapai keluhuran budi yang akan mampu merasakan ketentraman hidup baik lahir maupun batin. Ada cerita, yakni aliran mengatasnamakan Islam di Lampung Utara. Ini tak hanya sesat, tapi juga bejat. Doktrinnya bertentangan dengan ajaran Islam. Antara lain, tidak mewajibkan puasa dan cari wangsit di tempat keramat. Gilanya lagi, mereka mewajibkan istri para pengikutnya untuk digauli sang guru sebagai pengabdian untuk mendapatkan wangsit atau tuturan ilmu dari sang guru. Para pengikut Nurul Amal ini bersama guru besarnya Hamdani nyaris dihakimi massa lantaran sang guru tertangkap basah sedang mencambuk salah seorang pengikutnya di Masjid Nurul Amal, Desa Kalicinta, Kecamatan Kota Bumi Utara. Beruntung, aparat kepolisian bertindak cepat sehingga bisa meredam emosi warga. Namun, sebagian pengikut Nurul Amal dan guru besarnya melarikan diri. Sementara, para pengikut Nurul Amal yang tertangkap langsung disidang oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam sidang di kantor MUI yang disaksikan ratusan massa ini, diketahui Yayasan Nurul Amal mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan syalat malam dan mengunjungi tempat keramat tertentu guna mencari wangsit. Bagi pengikutinya yang telah mendapatkan wangsit, maka akan menyandang status aulia atau wali Allah. Ajaran ini juga tidak mewajibkan pengikutnya berpuasa. Parahnya, guru besar Nurul Amal menghalalkan cara, bahkan mengharuskan pencabulan terhadap istri-istri pengikut ajaran Nurul Amal. Aksi pencabulan yang dilakukan oleh guru besar Hamdani direlakan oleh para suami. Menurut ajarannya, seluruh pengikut harus patuh dengan guru besar, termasuk masalah keuangan. Jika sang guru besar menginginkan uang dalam jumlah yang besar. Kalau tidak, maka hukumannya adalah dicambuk. Hal ini diketahui dari keterangan puluhan istri para pengikut aliran Nurul Amal yang pernah dicabuli oleh sang guru besar. Dan para istri-istri kalian sudah membeberkan semuanya,
ujar Amrullah di hadapan 4 orang pengikut aliran sesat dalam sidang itu. Ada juga kisah ulama yang menceritakan, di daerah tertentu tidak mewajibkan rukun Islam yang diperintahkan Nabi. Namun mereka mewajibkan maulid nabinya sebagai sarana syafaat Nabi. Padahal syafaat itu, menurut Gus Baha, bahwa atas izin Allah, bukannya semena-mena meninggalkan kewajiban. Ketiga, konflik struktural dengan Islam, munculnya nabi palsu, sebagian juga merupakan bentuk kekecewaan pelaku terhadap ajaran Islam. Hingga paling parah, masuknya para orientalis pembenci Islam yang memberikan bayaran untuk memperburuk citra Islam. Islam sendiri sudah dijaga oleh Allah, sekalipun mereka merencanakan makar akan tetap sia-sia. Hal penyebab umat Islam mudah diadu domba hingga sulit untuk bersatu kembali. Umat Islam sering tidak bisa menahan diri dalam perbedaan pendapat yang kemudian dilanjutkan dalam sikap min dan minhum. Pandangan-pandangan yang secara kaku digunakan untuk mengklaim diri paling islami dan kelompok sesat jalan. Ada juga beragama yang tidak memahami situasi kondisi politik dan mudah diarahkan kepada suatu tujuan politik tertentu yang jelas-jelas bertentangan dengan aspirasi politik umat Islam. Kemudian, adanya kecenderungan umat Islam untuk masuk surga pragmatisme materialistik untuk kepentingan duniawi. Seperti meninggalnya Habib pasti masuk surga lah. Ibadah tanpa Habib pasti tidak diterima ibadahnya lah, dan Habib itu pemilik surga lah. Padahal ini adalah doktrin semata. Adanya fenomena tersebut, jangan lantas kita langsung percaya terhadap pelaku tersebut. Perlunya sikap kritis dan memperdalam ilmu agama adalah salah satu sikap kita untuk merespon fenomena tersebut. Mengkaji sifat al-anbiya dari beberapa kitab-kitab ulama seperti Kitab Jawahirul Kalamiyah, Kitab Aqidatul Awam, atau yang tertinggi Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Di lain sisi kita harus perkuat dengan pengamalan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh untuk memperkuat keimanan kita. Dengan adanya fenomena tersebut, semakin kuatlah kita terhadap ideologi negara, karena ideologi kita tersusun dari keyakinan yang dalam. Tersirat dari sila pertama, sudah tugas kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi dampak kenabian palsu. Hal tersebut sekiranya mampu menyelamatkan masyarakat dari dampak nabi palsu. Umat Islam hari ini wajib hukumnya dalam memahami moderasi beragama di era milenial kini, serta lebih terfokus kepada hal yang objektif dan rasional, daripada terpaku dengan hal yang bersifat mistik dan metafisik.